Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hasl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzirridal marghub, ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dzunub, yumli wa yumhilu la wa'asiyatu. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan walidzatil aliyatil mansub, wa nas'aluhu as-salamah fima madha wa ma sawfa ya'ti min khutub. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzul janabil marhub, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal hamidum majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa berkumpul di tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Alhamdulillah juga kita semuanya masih diberikan nikmat dalam rangka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya merenung, saya lihat video, bumi ditarik ke atas, ternyata banyak juga benda langit yang lebih besar dari bumi. Ada Saturnus, ada Venus, ada Merkurius, banyak. Semakin ditarik ke atas, itu semakin kecil bumi. Ditarik lagi ada Bima Sakti, ada lagi supernova, ada lagi galaksi, terus sehingga bumi semakin kecil, nggak kelihatan dibandingkan benda-benda langit yang lain. Wow, kata saya, ini yang baru diketahui oleh manusia. Kecil, sehingga kalau dilihat dari secara keseluruhan jagat raya ini yang hanya baru diketahui oleh manusia, maka seperti pori-pori, satu bulatan itu yang baru diketahui. Itu buminya udah nggak kelihatan lagi. Sudah tidak kelihatan lagi, kecil-kecil tidak kelihatan lagi. Maka kata Rasulullah SAW, bumi itu seperti setitik debu yang ditiupkan di tengah-tengah padang pasir. Enggak ada apa-apanya, kecil luar biasa. Saya bertanya, kalau seandainya yang ditinggali manusia, yang dimanfaatkan hanya bumi, kenapa Allah menciptakan benda yang lainnya? Miliaran triliunan planetnya buat apa? Kita nggak bisa tinggal di sana, tidak bisa menanam pohon di sana, buat apa Allah menciptakan itu semua? Ternyata inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Allah menciptakan
buminya, lalu menciptakan planet-planet yang lainnya, agar kita melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin di sini ada yang mampu melihat Allah. Ada yang sudah bisa melihat Allah? Dalam mimpinya, saya melihat Allah. Lalu kemudian apa? Saya menjadi nabi. Gak pernah ada yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ya, di sini. Lalu kemudian belum ada secara wujudnya. Ketika kita belum pernah melihat Allah, kenapa kita tunduk kepada Allah? Kenapa kita takut kepada Allah? Kenapa kita bersandar kepada Allah? Berharap kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha Kuasa. Dari mana kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa? Tuh lihat, ada planet-planet semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin tiba-tiba jadi, nggak mungkin. Itu ada mataharinya, nggak pernah padam. Berarti Allah Maha Kuasa. Nggak ditagihin biaya matahari yang nggak ada, biaya bulanan matahari nggak ada. Kalau kita nggak bayar matahari tit nggak ada suara token yang nggak ada. Terus diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gratis semuanya. Berarti kalau begitu Allah Maha Kuasa. Nggak mungkin Allah bisa menciptakan sesuatu yang dari yang mati jadi hidup kembali. Tuh lihat, ada pohon-pohon yang sudah mati, dipatahkan batangnya, ditancapkan lagi seperti pohon singkong. Itu hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah. Bukan Pak Gubernurnya, bukan misalkan Pak RT-nya, Pak RW-nya, bukan ustadznya, bukan profesornya, bukan. Yang menghidupkan sesuatu yang tangkai singkong yang sudah mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun kita belum pernah melihat Allah, tapi sudah merasakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana kita sandarkan? Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang di atas, belum yang di bawah. Yang di bawah yang kita injak. Kalau di Tasik itu suka ada, di samping rumah itu suka ada apa? Tanah rumahnya binatang yang rumahnya itu ke atas nempel di dinding. Rayap. Terus ke atas. Rayapnya kecil, rumahnya terus. Bahkan ada yang nggak nempel. Rumah rayap itu berdiri sendiri. Terus. Wow, kata saya. Manusia bisa nggak bikin kayak gedung seperti rayap? Manusia bisanya kalau bikin gedung lurus. Miring dikit takut apa? Takut roboh. Rayap miring. Ketika nempel di tembok miring. Keren. Tikus. Kemarin kita takjub dengan lubang yang dibuat oleh Hamas. Enggak bisa ketebak. Di mana ini lubangnya? Wah, sulit. Kita lihat di dapur. Tikus keluar, tutup nih. Kayaknya dari lubang ini. Tutup dari sini, keluar dari sana. Tutup lubang pembuangan air, keluar dari atas. Tutup dari atas, ada aja. Ini keluarnya dari mana? Lubang tikus di bawah itu berliku-liku luar biasa. Maka kata para alim ulama, di bawah manusia ada alam yang 700 kali lebih rumit daripada kehidupan manusia. Dahsyat. Nah, itu buat apa? Allah menciptakan di bawah rumit, di atas rumit sebagai tanda ayat bahwa Allah itu maha kuasa. Ketika Allah mampu mengatur rayap yang begitu rumit, tidak mungkin Allah tidak mampu mengatur kehidupan kita. Enggak mungkin. Apalagi beribadah, apalagi bertasbih, enggak mungkin Allah tidak mampu mengatur kehidupan kita. Ini adalah ayat, tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu waktu terus kita memikirkan kebesaran Allah. Sampai dalam satu ayat dikatakan wawasainal insan biwalidayhi ihsana, lalu kemudian di ayat biwalidayhi ihsana
hatta idza balagha asyuddahu, sampai ketika dia sampai masa matangnya, wa balagha arba'ina sana, yaitu 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini amalan 40 tahun ke atas. Untuk 40 di sini kayaknya 40 tahun ke bawah. Ke atas. Amalannya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amalkan doa itu kalau sudah melebihi umur 40 tahun. Nah, ada umur 40 tahun ketika sudah merasakan nikmat Allah. 40 tahun, masa ia sudah 40 tahun tidak merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Setelah umur 40 tahun tidak mungkin seseorang tidak merasakan bahwa Allah itu satu-satunya penolong yang menolong kita ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang jatuh. Tidak mungkin. Ketika umur 40 tahun sudah ada bisnis macam-macam, pernah bangkrutnya, pernah jatuhnya, pernah ditinggalkan temannya, pernah dikeluarkan dari pekerjaannya, itu semua udah pernah kalau umur 40 tahun. Tidak pernah kalau umur 40 tahun. Tetapi ketika itu sudah dijalani, pernah bangkrut, punya utang sampai 1 M. Saya ikut pelatihan psikolog, ternyata pelatihnya itu dulu pernah punya utang sampai 12 M. Tapi sekarang masih hidup dan sudah lunas utangnya. Ditinggalkan istrinya, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan teman-temannya ketika sedang terpuruk. Lalu kemudian ketika sudah terpuruk, harus apalagi sakit, ditinggalkan istri karena sakit-sakitan terus, ditinggalkan keluarga karena ngerogoti keuangan keluarga terus, ditinggalkan. Siapa yang masih bersama orang itu ketika dia terpuruk? Allah. Umur 40 tahun sudah merasakan manis dan pahitnya kehidupan. Sehingga sudah merasakan manis dan pahitnya kehidupan, enggak mungkin tidak mendapatkan pelajaran dari itu semua. Maka 40 tahun itu adalah umur dewasanya manusia untuk menentukan mau kemana kita hidup. Karena sudah mengambil pelajaran-pelajaran. Sudah merasakan apa? Sudah merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Merasakan nikmat Allah 40 tahun tidak pernah ditagih biaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Oh iya, saya ini sudah kaya. Kenapa saya harus merasa terpuruk? Saya sudah kaya, jalankan saja. Ada Allah yang maha kaya, yang tidak pernah meminta apa-apa dari hambanya, hanya meminta beribadah. Buat Allah? Bukan buat Allah. Buat kita. Ibadah sholat buat kita. Puasa buat, sedekah buat, nggak ada buat Allah. Nggak ada. Sholat, masa buat kita apa yang bisa kita manfaatkan dari sholat? Arih nafsaka bis sholat, kata Rasulullah. Istirahatkan dirimu dengan sholat. Sholat itu sebagai istirahat, sebagai sandaran. Kalau kita duduk 1 jam, udah mulai lihat ke pinggir, lihat ke tiang, ada yang kosong apa enggak nih? Udah pegel nih. Nah, ketika kita pegel, bersandar, sholat. Bersandar kepada Allah. Capek bekerja, pengen istirahat. Pengen istirahat itu bukan fisik saja. Coba kalau bunda lagi kesel sama suami, Bu, kata anaknya, Bu, jangan kesal-kesal, udah istirahat, santai aja, ya tiduran, istirahat, nggak usah dipikirin si ayah. Bisa nggak tidur? Nggak bisa. Aduh, si ayah seminggu belum pulang-pulang, nggak ada kabar. Kemana ini? Udah Bu, tidur aja. Nggak bisa tidur. Ayah masih di pikiran. Nggak bisa tidur. Yang diistirahatkan itu bukan fisik.
Tetapi apa? Hati, fisik dan hati ketika berbarengan, tenang, nyaman, maka itu bisa terjadi istirahat. Maka ketika sholat itu bukan hanya fisik yang diistirahatkan, tapi hati diistirahatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa itu semua? Untuk manusia biar enggak stres. Biar Biar enggak ngeluh terus. Udahlah, dunia ini kecil. Yang memiliki dunia itu triliunan manusia. Bukan di masa ini saja, ribuan tahun yang lalu yang berebut dunia yang kecil ini terus-terusan enggak berhenti. Rumah yang ditinggali kita, tanah yang ditinggali kita, dulunya punya kita atau bukan? Punya orang lain. Ketika kita wafat, yang punya rumah itu udah pasti punya anak kita atau tidak mungkin? Belum mungkin. Belum pasti bisa jadi dibeli orang. Orang itu dibeli orang lagi terus bergantian. Karena kita yang hidup di dunia bukan satu orang, tapi miliaran, triliunan. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi ribuan tahun. Sudah pasti bergantian orang untuk menguasai bumi ini, berebutan. Maka ketika kita memikirkan dunia, bergelut dengan dunia, istirahatkan dengan sholat. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan niat mencari dunia hanya sebagai menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah dicapai kebahagiaannya, ketika digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipelajari. Kalau sudah 40 tahun, nggak mungkin tidak mengambil pelajaran dari kehidupan. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah umur berapa? 40 tahun. Nabi Ibrahim, walaqad ataina Ibrahima rusydahu. Rusydahu kata ahli tafsir itu ketika umur 40 tahun. Nabi Daud ketika umur 40 tahun. Nabi Sulaiman ketika umur 40 tahun. Bahkan di Arab itu ada Darun Najwa. Darun Najwa ini adalah tempat untuk diskusi. Orang-orang Quraisy dulu, orang-orang jahiliyah Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Ketika musyawarah, kalau di sekarang tuh di mana ya buat musyawarah? RT buat musyawarah RW itu di aula misalkan. Nah, dulu ada Darun Nadwa yang bisa masuk ke sana hanya untuk 40 tahun ke atas. Karena apa? Ketika 40 tahun ke atas itu sudah dewasa. Sudah pikirannya sudah tajam, hatinya sudah dewasa. Nah, sehingga bagi di Arab jahiliyah pun dilihat kedewasaan di umur 40 tahun. Nah, lalu kemudian ketika minum khamar, ada yang bukan di sini, di luar, misalkan ada yang minum khamar, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, kenapa kok 40? Karena 40 itu sebagai renungan. Kita ini melakukan kebaikan atau kesalahan. Manfaatnya apa? Yang terus direnungkan. 40 ini bilangan yang cukup bagi manusia agar merenung apakah itu baik atau buruk. Nah, maka ketika sudah sampai 40, Rabbi auzi'ni an ashkura dan selainnya diamalkan. Saya kira hanya sebatas itu. Kemarin saya minggu kemarin pun saya membahas tentang keutamaan umur 40 tahun. Karena ada seorang sutradara ingin membahas tentang 40 tahun, sehingga dia minta membuat video tentang keutamaan umur 40 tahun. Saya paparkan ini, tapi hanya sebatas mengambil pelajaran, agar bisa mengambil pelajaran. Tapi ada menurut ulama, ketika umur 40 tahunnya baik, di ujungnya pasti dia seperti di umur 40 tahun. Itu nggak nangkep tuh saya. Apa ini maksudnya? Kemarin nenek saya umur 96 tahun. 96 tahun sakit. Awalnya gara-gara telat makan, lama-lama sakit meriang, gemeter, sampai lupa. Siapapun lupa, sampai ibu saya, anaknya sendiri lupa. Semuanya lupa.
Ketika lupa, yang diingatnya adalah, ayo kita ini ayo umroh itu siapin itu, teman-temannya disebutkan di bangku depan. Lalu kemudian lagi sibuk persiapan, pikirannya tuh sibuk dengan haji, sibuk dengan umroh, sibuk dengan orang tuanya disebut. Kata saya, Nek, Uyut udah mati, Uyut udah wafat. Ah, masa? Baru tadi saya lihat Uyut, saya kira, wah, ini bahaya, udah ngelihat yang gaib-gaib. Dia sebutkan Uyutnya, dia sebutkan teman-temannya, sudah wafat, Nek, sudah wafat. Lalu kemudian dia tidur, tiba-tiba ketika terbangun dia baca surah Yasin sampai hatam. Ya Allah, kata saya, tanpa ngelihat, karena memang tidak bisa ngapa-ngapain, baca Yasin sampai hatam. Baca surah Al-Waqiah sampai hatam. Lalu dia baca Asmaul Husna dengan nada zaman dulu. Yang bisa membedakan zaman dulu atau tidak itu kakak saya, karena saya nggak mendengar. Kok Abu tumben nih, biasanya panggil Abu, kok Abu tumben nih pakai nada ini nada ini kan zaman dulu. Dia baca Asmaul Husna sampai akhir dengan nada ketika dia ngisi tausiah 40 tahun. Terus pikirannya dikembalikan ke masa 40 tahun. Di mana orang tuanya masih hidup, di mana dia masih giat haji dan umrah, di mana dia masih giat mengisi pengajian. Di pikirannya umur 40 tahun. Saya tanyakan kepada ibu saya, Mah, memang benar haji dan umrohnya nenek ketika umur 40 tahun dihitung? Iya katanya. Umur 39 berapa gitu. Kurang dikit, ini udah persiapan untuk berangkat haji. Allahu Akbar, kata saya. Ketika di akhir hayat, ketika lemah, ketika kita sudah misalkan pikun, Allah kembalikan ingatan kita seperti umur 40 tahun. Apa yang kita amalkan? Ketika umur 40 tahun, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayat, ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, pikiran kita ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umur 40 tahun, maksiat yang kita pikirkan ketika kita sudah lemah, boro-boro mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipikirkan misalkan wal'iyazubillah, dunia lagi. Maka ketika akhir hayat ada yang masih sibuk dengan bagian-bagian pembagian warisannya kah itu, atau masih siapa yang meneruskan, siapin adanya untuk terus dunia yang dipikirkannya. Tapi ketika di umur 40 tahunnya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kembalikan di akhir hayatnya pikiran-pikiran ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika apalagi lebih dari itu 40, 50, 60 itu bukan hanya waktu bijak, waktu sudah dewasa, akan tapi Allah berikan tanda. Ada warna putih di rambut, itu tanda. Saya alhamdulillah ada dikit. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, udah ada yang putih-putihnya. Bentar lagi kata Allah. Bukan berarti yang hitam tanpa ada ubannya itu masih lama, enggak. Yang tidak beruban saja tidak ditentukan apakah berapa lagi umurnya, apalagi yang sudah beruban itu udah dekat lah pokoknya. Tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah masa yang matang agar kita apa? Agar kita merenungkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah 40 tahun, tidak mungkin udah umur 40 tahun tapi tidak pernah masuk alam kandungan. Ada yang di sini yang tidak dikandung dulu, langsung brojol, langsung gede. Nggak ada. Tapi semuanya di dalam kandungan dulu. Dalam kandungan, kita bisa kerja atau tidak? Nyari makan atau tidak? Tidak. Tapi makan atau tidak? Makan, hidup. Ketika di alam kandungan, kita bisa menjaga kejahatan, menjaga bakteri, menjaga kotoran dan sebagainya. Tidak bisa. Allah lindungi itu semua. Bisa mengambil pelajaran. Oh, kita ini la haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
ketika sudah kokoh seperti pohon kurma, udah masa waktunya untuk menghasilkan buah. Tapi gimana Ustaz? Saya 40 tahun, 50 tahun baru mau tobat. Bagaimana Ustaz? Sebelumnya ya banyak lalai, banyak tidak perhatian dengan ibadah. Tapi umur 50 tahun pengen tobat kepada Allah Subhanahu, belum berbuah ini, belum berbuah. Semakin sepuh kata-katanya nyakitin mulu. Semakin sepuh kok mudah kesinggung terus. Belum menghasilkan buah-buah yang baik. Bagaimana Ustaz? Oh, ketika pohon kurma sudah masanya matang menghasilkan buah, belum berbuah, cek akarnya. Siapa tahu akarnya ada bermasalah. Oh, siapa tahu tanahnya belum gembur, belum dikasih vitamin, pupuk dan sebagainya. Oh, lihat, jangan-jangan batangnya itu banyak daun-daun yang apa? Yang layu. Nah, itu semua apakah ada hamanya? Itu semua kita perbaiki akarnya, niatnya kita perbaiki. Niat hidup kita untuk apa? Perbaiki itu akarnya. Tanahnya yang gersang diganti dengan tanah yang gembur atau tambahkan tanah yang gembur. Bagaimana menambahkan tanah yang gembur? Ilmunya diperbanyak lagi, kajian sana, kajian sini. Masya Allah. Di sini di perkotaan ini, Masya Allah, semakin sepuh, semakin rajin datang ke pengajian. Dan bukan hanya di sini, di Cinere pun sama. Kajian-kajian rata-rata diisi oleh orang-orang 40 tahun ke atas. Mudah-mudahan ini sebagai tanda husnul khatimah. Nah, pupuknya ditambah, ilmunya ditambah lagi. Nah, setelah pupuk disiram dengan air. Siram dengan air. Siapa tahu pohon udah waktunya matang nggak berbuah atau buahnya apa? Buahnya kurang manis karena kurang disiram. Siram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi nyuci beras, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini lagi santai, lihat TV, nonton gosip. Lagi nyuci beras sambil nonton TV. Mau sholat sambil nonton TV. TV. HP. Nyusuin, pegang HP. Lagi ngaji, pegang HP. Kalau untuk kebaikan gak ada masalah. Nah, isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siram. Ketika sudah disiram, apalagi nih? Oh iya, tangkainya banyak yang layu. Pangkas itu tangkai yang layu. Enggak ada manfaatnya, ditangkas, pangkas. Bagaimana cara memangkas tangkai yang layu? Yaitu sudah mulai hindari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat udah 50 tahun, 60 tahun, kayaknya nggak perlu gosip-gosip lagi lah. Nggak perlu ngumpul gibah-gibah lagi. Itu kayaknya nggak perlu. Stop. Tinggal membicarakan tentang kebaikan-kebaikan orang, kebaikan-kebaikan teman, kebaikan-kebaikan saudara. Ya, itu penuhi dengan itu. Kikis, hilangkan, patahkan tangkai-tangkai yang layu yang sudah mati. Yang nggak penting sudah dikikis, dikurangi. Lalu kemudian banyak hama, bisa jadi banyak hama tidak menghasilkan buah di waktu waktu matang. Banyak hamanya nih. Hindari dari hama itu semua. Bagaimana cara menghindari dari hama? Bagi kita, yaitu hindari lingkungan yang buruk. Cari lingkungan yang baik. Kalau temenan sama ini enak banget. Bawaannya pengen ikut kajian, deketi. Kalau dekat dengan ibu ini pengennya sodako mulu. Pengennya itu berbagi, terus dekati. Nah, cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang buruk tinggalkan atau jauhi. Kalau misalkan mampu, dakwahi atau berikan contoh. Nah, ketika itu semua sudah dipupuk, mau 40 tahun, 50 tahun, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan ilmu, diisi dengan zikir, diisi dengan memperbaiki niat, diisi dengan menjauhkan sesuatu yang sia-sia. Maka insya Allah di akhir umurnya 40 tahunkah itu, 50 tahunkah itu, maka insya Allah di akhir hayatnya dia akan zikrullah, dia dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Imam Ghazali, kalau kita sibuk lagi lagi ada acara nikahan. Wah, sibuk nyiapin tenda, sibuk nyiapin hiasan, sibuk nyiapin makanan. Ngantuk luar biasa sampai ketiduran. Aduh, mau tidur, jangan, ini belum selesai. Mau tidur sebentar, jangan, takut pengantinnya keburu datang. Tiba-tiba nggak kuat tidur. Nah, tidur. Ketika tidur, perasaan kita, mimpi kita sedang apa? Sedang mengerjakan tenda, sedang merias pelaminan, sedang menyiapkan makanan. Kenapa? Sebelumnya kita sibuk dengan mengerjakan itu semua. Maka ketika akhir hayat dilihat, apakah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahunnya itu mengingat Allah atau tidak. Kalau belum mengingat Allah, perbaiki akarnya, tambah pupuknya, hilangkan batang-batang yang layunya, jauhi dari hama-hama yang menyerang kesuburan pohon tersebut. Maka berbuah tuh. Apa tanda buahnya? Auzi'ni an ashkura, banyak bersyukur. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suami dapat gaji 10 juta, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, senang saya. 20 juta, alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah, menerima. Lalu kemudian apa? Mengisi dengan uang tersebut diisi dengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 juta, 1 juta, 3 juta, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap bersyukur. Ini buah dari pohon yang matang menghasilkan buah-buah yang manis. Ketika lebih dari umur 40 tahun, bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua yang di sini, insya Allah syukurnya sudah terbiasa. Bagi anak-anak muda, syukurnya masih susah, Bu. Kalau orang tua kan rata-rata bekerjanya itu bagaimana dia memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanam pohon. Emang pohon ini bisa berbuah, bisa panen nih. Terserah Allah. Yang penting sudah menanam bibit. Panen atau tidaknya bulan depan atau 2 bulan selanjutnya, panen atau tidak, terserah Allah. Nah, sudah dilatih seperti itu kalau ayahanda dan bunda semua. Tapi kalau kita yang kerjanya misalkan di perusahaan yang sudah pasti mau musim kemarau, mau musim panas, mau musim hujan, gaji ya segitu. Maka kurang terlatih nih. Kalau saya kurang santai aja, bulan depan pasti dapat gaji. Kalau orang-orang yang biasa berkebun, terserah Allah. Mau dapat hasil atau tidak, terserah Allah. Yang penting kita menanam. Terlatih itu. Sehingga untuk syukur bagi ayahanda dan bunda, insya Allah sudah terlatih. Sudah terlatih syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, auzi'ni an ashkura ni'mataka wa ala walidayya, dan berterima kasih kepada orang tua. Selalu mendoakan, itu buah dari pohon yang sudah matang. Lalu tanda pohon itu bagus adalah menghasilkan buah-buah yang manis rasanya. Dalam amal ibadah, manis rasanya itu ketika dia berterima kasih kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Ketika orang tuanya masih ada, mengurus orang tuanya, terus diurus, dicebokinya, disuapinnya, terus dijaga orang tuanya. Itu buahnya. Ketika umur 40 tahun dia baik, terlihat dari buahnya dia berterima kasih kepada orang tuanya. Syukurani matakallati anamtu alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Dan dia rajin ibadahnya. Bukan hanya ibadah biasa saja, tetapi tardahu, mencari ibadah yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah. Ada ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang seperti apa? Ada ketika di zaman Rasulullah, orang berkuda 7 hari 7 malam di tengah padang pasir, gelap, panas, lalu kemudian bahaya hewan-hewan buas, tapi dia terus kejar 7 hari 7 malam untuk mendatangi Rasulullah SAW.
Sampai ketika datang, alhamdulillah ada Rasulullah. Kudanya saja, kuda apa himar ya? Kalau tidak salah kuda, sampai di depan Rasulullah, saking bahagianya, kudanya di hadapan Rasulullah, air liurnya menetes di depan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking bahagianya 7 hari 7 malam. Lalu kemudian kata orang tersebut, ya Rasulullah, aku 7 hari 7 malam, kelaparan, bahkan begadang. Kadang makan, kadang enggak, kadang tidur, kadang enggak, untuk bertanya kepadamu ya Rasulullah. Bertanya dua hal. Kata Rasulullah, emang siapa namamu? Namaku adalah Zaid al-Khair, Zaid sang penunggang kuda. Kata Rasulullah, enggak, namamu Zaid al-Khair, Zaid sang pecinta kebaikan. Maka ini sunnah mengganti nama yang tidak bermakna doa. Maka ganti Asep. Asep bermakna doa apa enggak ya? Masya Allah. Tapi Asep ada ridwannya, meminta mudah-mudahan Allah meridhoi, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti oleh Rasulullah, enggak, nama kamu adalah Zaid al-Khair, Zaid sang pencinta kebaikan. Apa yang kamu tanyakan? Kata Zaid al-Khair ini, saya mau nanya ya Rasulullah, ibadah apa sih yang diinginkan oleh Allah? Memangnya yang kamu rasakan setelah ibadah apa? Setelah aku ibadah, saya merasakan semakin haus dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Selesai sholat, pengen zikir. Setelah zikir, pengen amal solih. Setelah amal solih, terus pengen mengingat Allah. Terus semakin haus dengan ibadah. Semakin banyak ibadah, semakin haus dengan ibadah yang lainnya. Lalu kemudian saya semakin cinta kepada ahli-ahli ibadah. Ketika ada orang yang rajin sholatnya, ya Allah, cinta banget, pengen seperti itu. Lalu ketika ada amal ibadah yang terlupakan, sedih banget ya Rasulullah. Karena sering saya melakukan ibadah tersebut. Apakah ibadah itu diinginkan oleh Allah? Nah, itu kata Rasulullah. Itu ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ibadah yang tidak diinginkan Allah? Memangnya ada ya Rasulullah? Ada kata Rasulullah. Yaitu ketika dia ibadah, tidak peduli ibadahnya itu diterima atau tidak, yang penting selesai. Ketika telah ibadah, dia tidak peduli apakah setelah ibadah itu dia mengingat Allah atau tidak, enggak peduli. Bahkan mati dalam kondisi apapun, enggak peduli dia. Nah, hidup mau diridhoi Allah, mau enggak ya terserah lah. Yang penting mah udah sholat, mau khusyuk, mau enggak ya enggak lah. Yang penting mah sholat, yang penting mah itu adalah ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu cahaya harus menerangi, bukan cahaya yang menghancurkan dirinya sendiri. Lilin bercahaya, ya kalau lilin menerangi yang lainnya, tetapi menghancurkan dirinya sendiri. Nah, ibadah itu harus menghasilkan efek. Apa efeknya? Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, semakin takut ibadah, lalu kemudian mencari ilmu, semakin enak aja maksiat. Minum khamr, kiai, kok minum khamr? Udah kiai. Kalau kiai mah mau minum khamr, mau enggak, sudah diampuni. Gampang taubatnya. Setelah selesai sholat taubatnya. Nah, semakin banyak ilmu tetapi semakin tidak takut kepada Allah, semakin tidak ada cinta kepada Allah, maka tidak ada kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man izdada ilman lam yazdadu hubban la yazdadu illa bu'dan. Ketika seorang mencari ilmu dengan ibadah dan lain sebagainya, lalu kemudian tidak ada semakin cinta kepada Allah, maka semakin jauh dari Allah. Tapi walaupun ilmunya sedikit, ibadahnya yang wajib-wajib tetapi dengan khusyuk, menghadirkan ketakutan, menghadirkan pasrah kepada Allah. Nah, ini ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Lalu kemudian mendidik anaknya, mendoakan anaknya, itu buah juga. Perhatian kepada anak, sudah menjadi nenek-nenek itu kan sudah jadi nenek-nenek. Nah, udah ngaji belum? Ya Allah, itu tanda wanita yang akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah, memperhatikan keturunannya. Jangan lupa ingat Allah, jangan lupa ngaji nak. Kok enggak pergi ke pengajian? Ayo nak, pergi ke pengajian. Ayo pergi ke pengajian. Nah, itu tanda
memperhatikan keturunan adalah buah dari orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di umur 40 tahun ke atas. Wa asli fi dzati inni tubtu, banyak tobat. Banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama ulangi. Buah dari pohon 40 tahun yang sudah matang, tanda dari pohon itu bagus, tanda dari pohon itu subur, tanah itu subur. Yang pertama adalah banyak syukur. Yang kedua, banyak mendoakan orang. Yang ketiga, banyak ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa? Banyak mendoakan keturunannya, mendidik anak cucunya, itu buah yang keempat. Yang kelima, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, terus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah amalan-amalan untuk 40 tahun ke atas. Baca Bu doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amalkan, khususnya untuk diri saya sendiri, terus zikirkan doa-doa ini. Mudah-mudahan dari tubuh kita menghasilkan buah-buah yang baik. Semakin sepuh, semakin bijak perkataannya. Semakin sepuh, semakin banyak taubat kepada Allah. Semakin sepuh, semakin ingat kepada orang tuanya. Semakin sepuh, semakin perhatian kepada anak cucunya. Ini adalah buah dari tanda dari pohon yang subur. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah? Boleh. Boleh. Bu keluar tema boleh. Baik, memang ada kesempatan untuk satu dua pertanyaan terkait dengan masalah yang dibahas atau masalah di luar kelas. Kami persilakan ibu-ibu mungkin ada yang bertanya. Alhamdulillah. Baik. Ketika sudah dipaham, berarti kita paham. Bapak-bapak mungkin ada yang ditanyakan. Sama bisa. Masya Allah. Berarti sudah sadar ya bahwa sudah paham ada bisa selesai. Nah, baik. Saya tutup dengan sebuah gambaran bahwa ketika kita sudah sadar untuk beribadah kepada Allah, ketika kita sudah sadar bahwa Allah Maha Kuasa, diciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, kok Allah menciptakan nafsu kepada kita padahal Allah memerintahkan untuk ibadah? Nafsu menyuruh kita agar menjauhi ibadah kepada Allah. Kenapa Allah menciptakan nafsu? Ini kasih sayang Allah. Seandainya kita tidak diberikan nafsu, maka sholat kita berpahala atau tidak? Zikir kita berpahala atau tidak? Malaikat yang zikir terus kepada Allah biasa saja. Sholat, sujud, memegang aras terus biasa saja. Karena tidak ditiupkan nafsu ke dalam dirinya. Kita jangankan sholat, memegang aras. Ada yang pernah memegang aras di sini?
sujud terus kepada Allah. Jangankan itu semua, hanya membuang duri di tengah jalan itu bernilai ibadah. Hanya senyum saja kepada orang yang membenci kita, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, dinilai sedekah bagi kita. Kenapa? Ada nafsu. Seandainya tidak ada nafsu, maka ibadah-ibadah itu biasa saja, karena tidak ada nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah, semuanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan neraka pun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada gambaran Allah kok katanya Maha Rahman yang Rahim, tapi kok diciptakan neraka, azabnya dahsyat. Justru diciptakan neraka karena kasih sayang Allah. Ketika di luar negeri, lihat, di luar negeri hanya tidak memakai sabuk pengaman saja ketika di kendaraan, itu dendanya 12 juta. Di kita 50.000 selesai. Makanya banyak yang nggak pakai sabuk pengaman, biasa saja. Kalau di luar negeri, mau di jok depan, mau di belakang, itu harus diperhatikan apa sabuk pengaman. Saya ketika di itu begitu juga. Maaf, sabuk pengamannya jangan lupa. Kan saya di belakang, takut kena kamera. Terus di Indonesia biasa saja. Di sini dendanya karena besar, Ustaz, 12 juta. Maka 12 juta nggak tahu lebih, pokoknya segituan. Maka daripada bayar, yang mending kita hati-hati. Nah, dengan adanya dengan denda yang tinggi, semakin orang semakin orang disiplin. Adanya neraka agar kita disiplin, agar kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk, agar kita memperbanyak amal soleh. Diciptakan neraka karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan pelajaran ini semua, kita semuanya semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekhilafan, kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal hamd wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ustaz dan SMA yang telah memberikan tausiahnya. Semoga yang disampaikan